Alhamdulillah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih bisa bertemu dalam mata pelajaran fikih. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ambil sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, selanjutnya Akbar akan mengabsen terlebih dahulu. Ibadah. Ada lagi yang mau menjawab? Doa. Ya, ada lagi yang mau menjawab? Yang agama. Ada lagi? Oke. Ya, sholat secara istilah dapat diartikan yaitu suatu ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Baik, ada semua. Sekarang disiapkan alat tulisnya. Kita akan mencatat terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan sholat berjamaah. Oke. Ya, silahkan disiapkan alat tulisnya. Nah, jadi pengertian sholat berjamaah yaitu sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan oleh banyak orang dan sekurang-kurangnya itu dilakukan oleh dua orang, yaitu terdiri dari seorang imam dan makmum. Ya, dari semua. Adapun untuk hukum dalam sholat berjamaah sendiri yaitu sunnah muakkad. Ya, ada juga ulama yang berpendapat bahwa sholat berjamaah itu hukumnya adalah fardu kifayah. Yaitu apa fardu kifayah itu? Jadi fardu kifayah adalah jika sudah ada orang yang melaksanakan atau sebagian orang yang melaksanakan, maka gugurlah kewajiban yang lain. Tetapi jika tidak ada yang melaksanakan sholat berjamaah, maka semua orang akan mendapatkan dosa. Nah, itu ada yang berpendapat bahwa sholat berjamaah itu hukumnya fardu
kifayah, ya. Kemudian ada juga yang berpendapat fardu ain, ya. Ada yang berpendapat fardu ain atau wajib bagi setiap orang laki-laki, ya. Jadi kalau ada seorang laki-laki tidak melaksanakan sholat berjamaah, maka dia berdosa, ya. Akan tetapi kita mengambil kepada pendapat yang paling ringan dan juga yang digunakan oleh jumhur ulama, yaitu yang mengatakan bahwa sholat berjamaah ini hukumnya apa? Sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dikukuhkan. Oke, dapat dipahami? Paham tuh? Oke. Nah, dalam sholat berjamaah ini, teman-teman semua, jadi orang yang lebih fasih itu, ya, dia yang dijadikan sebagai imam. Misalkan nih, ada si A dan juga si B, ya. Nah, si A ini dia bisa hafalannya banyak, ya. Dan juga si B sama-sama hafalannya banyak, misalkan satu juz, ya, juz 30. Nah, tetapi si B ini bacaannya lebih fasih, ya, tajwidnya benar, panjang-panjangnya benar. Nah, maka dia yang diutamakan menjadi imam. Kemudian ada seorang anak dan seorang yang lebih tua. Mana yang kira-kira diutamakan atau didahulukan menjadi imam? Yang anak-anak atau yang tua? Ya, yang umurnya lebih tua. Ya, yang pertama tadi apa? Yang lebih fasih dulu, yang lebih fasih. Kemudian yang lebih tua umurnya. Kemudian apa lagi? Jika ada yang mengerti fikih dan tidak mengerti fikih, maka yang didahulukan adalah yang mengerti fikih. Ya, itu fikih dalam sini yaitu fikih tentang sholat dan juga wudhu segala macamnya, karena wudhu itu merupakan syarat untuk diterimanya sholat. Coba ada yang tahu hukum ataupun pahala melaksanakan sholat berjamaah berapa? Coba berapa derajat? Ada yang tahu? Ya. 27 derajat. Iya, benar sekali. Berapa? 27 derajat. Ya, atau 27 kali lipatnya dibandingkan dengan sholat sendiri. Ya. Jadi mending sholat berjamaah apa mending sholat sendiri? Sholat berjamaah. Sholat berjamaah, ya. Nah, sholat sendiri itu bisa diterima dan mendapatkan pahala satu itu kalau apa? Kalau membaca Al-Fatihahnya itu benar. Kalau membaca Al-Fatihahnya salah, panjang pendeknya salah, nah itu bisa jadi kita tidak mendapatkan pahala, ya, sholatnya. Tapi kalau kita melaksanakan sholat berjamaah, walaupun nih misalkan kita Al-Fatihahnya yang salah, akan tetapi bacaan kita itu sudah ditanggung oleh imam, ya. Jadi untungnya sholat berjamaah itu gitu. Walaupun misalkan kita bacaannya masih belum bisa nih, aku masih belum bisa ini bacaan Al-Fatihahnya gitu ya, belum hafal. Tapi kalau sholat berjamaah itu sudah ditanggung oleh imam, ya, seperti itu teman-teman semua. Oke. Coba kira-kira apa saja sholat yang dilaksanakan secara berjamaah? Ada yang tahu? Angkat tangan. Sholat yang dilaksanakan secara berjamaah apa aja kira-kira? Iya, sholat fardu yang 5 waktu. Ada lagi? Coba yang disunahkan berjamaah tuh. Yang dilaksanakan pada bulan Ramadan, coba sholat apa? Sholat tarawih. Sholat apa? Enggak. Sholat apa? Idul Fitri. Idul Fitri. Terus apa lagi? Idul Adha. Idul Adha. Terus? Apa lagi? Taraweh. Terus apa lagi? Yang setiap hari Jumat sholat apa? Sholat Jumat. Sholat Jumat. Yang kalau ada peristiwa terhadap bulan atau matahari, sholat apa? Sholat gerhana bulan, gerhana matahari. Terus kalau yang kita pengen minta hujan, itu sholat apa namanya? Sholat yang pengen minta hujan. Sholat istisqa. Sholat apa? Sekali lagi bareng-bareng. Istisqa. Sekali lagi. Sholat istisqa. Nah, kemudian kita tulis syarat-syarat dalam sholat berjamaah. Ya, syarat-syarat sholat berjamaah.
mengetahui segala yang dikerjakan oleh imam. Yang ketiga, syarat yang ketiga yaitu tidak boleh mendahului imam. Ya, jadi seorang makmum itu tidak boleh mendahului gerakan imam sampai 2 kali rukun yang panjang berturut-turut. Misalkan imam masih ruku, tapi si April udah sujud, terus udah berdiri lagi. Nah itu berarti lebih dari 2 rukun ya, lebih dari 2 rukun. Ya itu nggak boleh. Nanti sholatnya itu batal. Kemudian yang keempat, posisi makmum tidak boleh berada di depan atau sejajar dengan imam. Jadi kalau sholat berjamaah, nih kalau yang cuma berdua itu kan posisinya agak sejajar ya, tetapi agak mundur sedikit, misalkan 1 jengkal atau berapa gitu. Jadi jangan sejajar banget sama imam ya. Terus apalagi kalau sampai berada di depan imam ya, nanti mau disolatin itu Maya kalau berada di depan imam. Kemudian yang kelima, jarak antara imam dan makmum itu tidak boleh lebih dari 300 hasta. 300 hasta itu sekitar sekian kilometer lah ya. Kemudian yang selanjutnya itu jangan ada dinding yang memisah atau yang menghalangi antara imam dan makmum kecuali makmum perempuan. Ada lagi untuk syarat itu sebenarnya, tapi itu masuknya ke dalam nantinya bisa ke dalam larangan juga ataupun dalam ketentuan orang yang boleh menjadi imam dan menjadi makmum. Nah, jadi perempuan itu boleh bermakmum kepada laki, tapi laki-laki itu tidak boleh bermakmum kepada perempuan ya. Jadi laki-laki ya harus berimam kepada laki-laki. Kalau perempuan boleh berimam kepada laki-laki. Ya, boleh juga berimam kepada perempuan. Nanti ada lagi. Ada yang namanya banci. Ya, banci itu kita jenis kelaminnya itu masih belum jelas ya, yaitu perempuan apa laki-laki. Nah, jadi kalau banci ini dia boleh menjadi imam, tapi makmumnya itu harus perempuan. Gak boleh banci ngimamin laki-laki ya. Terus banci ini boleh berimam kepada ataupun menjadi makmumnya laki-laki. Kemudian dia tidak boleh menjadi makmum kepada perempuan. Jadi kalau imamnya perempuan terus makmumnya banci itu nggak boleh ya. Karena tadi soalnya banci itu ada 2 kemungkinan, yaitu bisa menjadi laki-laki, bisa juga menjadi perempuan. Kalau misalkan bancinya cenderung kepada laki-laki, nah itu kan nggak boleh berimam kepada perempuan ya kalau laki-laki. Makanya kalau banci itu nggak boleh makmum kepada perempuan. Paham dong? Oke, untuk materi mungkin cukup sekian dulu ya. Nah, sebelum kita akhiri, Akbar pengen ngasih kuis dulu. Nah, ya. Sekarang disiapkan kertas 1 lembar. Tiap orang aja, satu orang 1 lembar kertas. Iya. 1 orang 1 lembar. Oke, disiapkan. Semuanya. Yakin disiapkan kertasnya? Ya, sok, boleh potongan. Iya. Ya, potongan. Sok, 1 orang 1 kertas. Oke, sudah semua? Oke, sudah ada? Oke. Nah, soal pertama. Satu mana? Ya, satu. Langsung jawabannya aja. Boleh langsung jawabannya aja ya. Oke. Sholat berjamaah
terdiri dari titik-titik dan titik-titik. Nah, sholat berjamaah itu terdiri dari titik-titik dan titik-titik. Nah, siapa aja ayo? Sendiri-sendiri ya? Iya, sendiri-sendiri. Sudah? Pulang ah. Sholat berjamaah terdiri dari titik-titik dan titik-titik. Sendiri-sendiri. Oke, sudah? Ya, baik. Nomor 2. Jika ada makmum yang mendahului gerakan imam, maka sholat berjamaahnya titik-titik. Ya, jika ada makmum yang mendahului gerakan imam, yang tadi sudah jelaskan, ya, maka sholatnya itu menjadi titik-titik. Oke, dah. Nomor 3. Laki-laki tidak boleh bermakmum kepada titik-titik. Ya, laki-laki tidak boleh bermakmum kepada titik-titik. Ya, laki-laki tidak boleh bermakmum kepada titik-titik. Sudah. Nomor 4. Pahala melakukan sholat berjamaah yaitu sebanyak titik-titik derajat. Pahala melaksanakan sholat berjamaah sebanyak titik-titik derajat. Pertanyaan terakhir. Sholat berjamaah paling sedikit dilaksanakan oleh titik-titik orang. Ya, sholat berjamaah paling sedikit dilaksanakan oleh berapa orang? Sudah semuanya? Sudah? Ya, hitungan terima dikumpulkan ke depan. 1. Ya, jangan lupa dinamain. Dinamain dulu. Sudah? 2. Ke depan semuanya. 3. 4. 5. Oke, terima kasih. Adik-adik semua, alhamdulillah untuk pelajaran hari ini telah selesai. Ya, terima kasih atas kerjasama adik-adik semua. Namun sebelum diakhiri, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Ambil sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang paling rapi boleh pulang duluan. So, dirapikan alatnya. Oke. Oke, nanti langsung dibawa ya. Barisan terakhir boleh pulang. Ya, di bawah alat tulisnya. Barisan kedua. Yang terakhir barisan pertama.